Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi tentang memahami matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di antara kelompoknya kami itu ada Tika Noviandani, Brian M. Abiasa Al-Ubaidillah, dan saya sendiri Ainaya Al-Fatihah Lukman. Subtema yang pertama yang akan saya bahas yaitu memahami keyakinan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup, yakni Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan ada dua. Yang pertama Al-Quran, yakni kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua yaitu Sunnah Rasul, di mana penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Selanjutnya, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, duniawiyah. Yang terakhir adalah Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Islam dalam pandangan Muhammadiyah. Rumusan awal mengenai Islam dalam pandangan Muhammadiyah tertuang dalam himpunan putusan tadi Muhammadiyah mengenai Masailul Khamsah, masalah 5. Tanpa ada rujukan nasnya, baik berupa nas Al-Quran maupun As-Sunnah, dari rumusan Masailul Khamsah terkandung rumusan fundamental pandangan dasar tentang Islam dalam pandangan Muhammadiyah yang tertuang dalam penjelasan mengenai agama, dunia, ibadah, sabilullah, dan qiyas. Pertama, mengenai masalah agama. Agama yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam As-Sunnah yang sahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Yang kedua, mengenai masalah dunia. Yang dimaksud urusan dunia dalam sabda Rasulullah SAW, kamu lebih mengerti urusan duniamu, ialah segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para nabi, yaitu perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan atau urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia. Yang ketiga, mengenai masalah ibadah. Ibadah ialah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Ibadah itu ada yang umum dan juga ada yang khusus. Adapun yang umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah. Adapun yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu. Keempat, dalam masalah sabilullah. Sabilullah adalah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah berupa segala amalan yang diizinkan oleh Allah untuk memuliakan kalimat agamanya
dan melaksanakan hukum-hukumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah masalah qiyas. Setelah persoalan qiyas dibicarakan dalam waktu 3 kali sidang dengan mengadakan 3 kali pemandangan umum dan 1 kali tanya jawab antara kedua belah pihak. Setelah mengikuti dengan teliti akan jalannya pembicaraan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, dan dengan menginsyafi bahwa tiap-tiap keputusan yang diambil olehnya itu hanya sekedar mentarjihkan di antara pendapat yang ada, tidak berarti menyalahkan pendapat yang lain. Yang selanjutnya yaitu arah usaha Muhammadiyah. Yang pertama dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah dapat dilakukan melalui pendidikan. Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata. Bagi Muhammadiyah yang berusaha keras menyebarluaskan Islam lebih luas dan lebih dalam, pendidikan mempunyai arti penting, karena melalui inilah pemahaman tentang Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari generasi ke generasi. Pembaharuan pendidikan ini meliputi 2 segi, yaitu segi cita-cita dan segi teknik pengajaran. Dari segi cita-cita, yang dimaksud Kiai Haji Ahmad Dahlan ialah ingin membentuk manusia muslim yang baik budi, alim dalam agama, luas dalam pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Adapun teknik adalah lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pengajaran. Gagasan pendidikan Muhammadiyah adalah untuk mendidik sejumlah banyak orang awam dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Dalam usaha merealisasi gagasan tersebut, Muhammadiyah sejak masa kepemimpinan Ahmad Dahlan telah berusaha keras untuk mengawinkan antara 2 sistem pendidikan, pesantren atau pendidikan agama pedesaan di bawah tuntunan kiai atau ulama, dan sekolah model barat, dengan menghilangkan kelemahan dari keduanya. Dengan mengambil unsur-unsurnya yang baik dari sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan tradisional, Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri seperti sekolah model barat, tetapi dimasuki pelajaran agama di dalamnya. Sekolah dengan menyertakan pelajaran sekuler, bermacam-macam sekolah kejuaraan, dan lain-lain. Yang kedua dalam bidang ibadah. Dalam masalah akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Sedang dalam ibadah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah tersebut sebagaimana yang diturunkan Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Dengan kembali kepada ajaran dasar ini yang populernya disebut pada Al-Quran dan Hadis. Muhammadiyah berusaha menghilangkan segala macam tambahan yang datang kemudian dalam agama. Memang di Indonesia keadaan ini terasa sekali, bahwa keadaan keagamaan yang nampak adalah serapan dari berbagai unsur kebudayaan yang ada. Yang terakhir yaitu bidang muamalah dan dunyawiyah. Dalam bidang muamalah dan dunyawiyah, maka usaha yang dirintis oleh Muhammadiyah adalah didirikannya rumah sakit poliklinik, rumah yatim piatu, yang dikelola melalui lembaga-lembaga dan bukan secara individual sebagaimana dilakukan orang pada umumnya di dalam memelihara anak yatim piatu. Badan atau lembaga pendidikan sosial dalam Muhammadiyah juga ikut menangani masalah-masalah keagamaan yang ada kaitannya dengan bidang sosial, seperti prosedur penerimaan dan pembagian zakat ditangani sepenuhnya oleh PKU, yang sekaligus berwenang sebagai badan akmil. Dan hal ini merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk saling tolong-menolong. Perhatian pada kesengsaraan umum dan kewajiban menolong sama muslim tidak hanya sekedar karena rasa cinta kasih pada sesama, tetapi juga ada tuntunan agama yang jelas untuk beramar ma'ruf, sebagai perwujudan sosial dari semangat beragama. Sekian presentasi dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.